Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada sesi ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan hukum. Pertanyaan pertama dari teman kita Nabilah Nidyastari. Pertanyaannya adalah, bagaimana kedudukan anak angkat dan anak di luar nikah dalam hukum waris yang diatur dalam hukum perdata? Nah, ini pertanyaannya seru nih, karena kita membahas secara substansi bagaimana kedudukan anak ya di anak angkat dan anak di luar nikah. Yang pertama saya ingin katakan bahwa dalam buku 1 bab ke-12 dalam pasal 280 dan pasal 289 mengenai anak di luar kawin, sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang. Nah, dalam KUH Perdata itu tidak dapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya ada dan dapat ditemukan dalam Statbat tahun 1917 nomor 129. Nah, tentang pengangkatan anak. Nah, ini juga menjadi bagian penting melengkapi kitab undang-undang hukum perdata. Lalu mengenai pengangkatan anak, hak angkat anak, anak angkat ini diatur dalam keluarga menurut KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa anak angkat itu setara dengan anak kandung. Maka berdasarkan pasal di dalam Statbat nomor 129 tahun 1917 itu, pengangkatan anak ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Ya, itu poin pentingnya. Lalu kemudian bagaimana hukum warisnya gitu ya. Hukum waris bagi orang yang beragama Islam diatur dalam kompilasi hukum Islam, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Nah, dalam suatu buku yang ditulis oleh Ali Afandi, dia mengatakan bahwa dia menggolongkan 3 golongan terhadap anak-anak yang mendapatkan waris. Yang pertama adalah anak yang sah, yaitu seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah pula. Lalu kemudian anak yang lahir di luar perkawinan tetapi diakui oleh ayah dan ibunya. Dalam hal ini tentu antara anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan atau keperdataan. Kemudian yang berikutnya adalah anak lahir di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya dan juga tidak diakui oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, tidak mempunyai keluarga, maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Nah, lalu di mana pengaturan tentang pewarisan terhadap anak di luar kawin? Nah, berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata mengatur tentang pewarisan itu di dalam pasal 862 sampai dengan pasal 866 kitab undang-undang hukum perdata, yang pada intinya berbicara tentang bagian anak luar kawin ya. Lalu kemudian jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisannya dalam pasal 865 KUH Perdata itu. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan oleh anak-anaknya. Nah, jadi ini udah rentetan prosesnya sampai ke anak yang dia di luar kawin, kemudian dia punya anak, ketika dia meninggal maka warisan itu dapat digantikan oleh anak-anaknya. Jadi sesuai dengan pengaturan kitab undang-undang hukum perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak di luar kawin yang diakui oleh ayah dan ibunya. Jadi pastikan dulu di luar kawin diakui atau tidak oleh ayah dan ibunya. Tanpa pengakuan ayah dan ibu, ya, anak di luar kawin tidak mempunyai hak mewarisi. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Nah, berbeda dengan konsep hukum Islam, hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya. Nanti dilihat dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan junto pasal 100 kompilasi hukum Islam. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru itu sudah menyatakan bahwa anak di luar perkawinan yang sah memiliki hak keperdataan, dalam hal ini hak waris juga dari ayahnya. Mungkin itu ya pertanyaan dari Nabila. Yang kedua, pertanyaan dari siapa ini? Ya, nggak ada namanya, nggak ada identitasnya. Bagaimana dengan anak yang dipukul orang tuanya lalu menuntut ke pengadilan, sedang dalam hukum Islam itu diperbolehkan jika dengan alasan syar'i? Contohnya anak yang tidak mau sholat, bagaimana kaitan keduanya? Nah, kalau kita berbicara tentang konsep hukum pidana, apabila anak dianiaya oleh orang tuanya, dipukul, yang lalu kemudian anak itu menuntut ke pengadilan, jadi anak nggak bisa nuntut ke pengadilan. Anak hanya membuat laporan ke kepolisian dengan 2 alat bukti yang cukup, dengan saksi-saksi, lalu kemudian dia berproses di kepolisian. Apabila terpenuhi unsur kekerasan terhadap anak, lalu kemudian orang tuanya dijadikan sebagai tersangka, diproses oleh polisi lengkap, kemudian diproses di kejaksaan, baru berproses di pengadilan. Nah, di pengadilan itu yang menuntut bukan anak, tetapi yang menuntut adalah jaksa. Nah, dalam hal ini bagaimana kaitannya? Padahal dalam Islam kan umur 7 tahun yang tidak sholat contohnya boleh dipukul. Nah, itulah yang berlaku dengan undang-undang atau hukum positif di Indonesia yang menyatakan bahwa memang tidak ada kekerasan di dalam mendidik anak. Lalu kemudian inilah yang menjadi sebab banyaknya, banyaknya permasalahan-permasalahan anak yang muncul hari ini, yang melawan orang tua, kemudian muncul tindak pidana, ada anak yang membunuh orang tua, ada cucu yang membunuh nenek, dan seterusnya. Memang kalau kita kaitkan antara hukum Islam, ajaran hukum Islam yang mengajarkan boleh memukul anak, tentu pukulan yang dilakukan oleh orang tua itu dengan batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian pukulan-pukulan itu menyebabkan anak tidak dapat beraktivitas atau terjadi cacat permanen, itu tentu sudah di luar konteks yang disampaikan dalam konteks ajaran Islam itu. Tetapi memang kalau permasalahannya sudah rumit, lalu kemudian sudah sampai ke ranah hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia, memang pemberlakuannya adalah penegakan terhadap hak asasi manusia dalam konteks keadilan dan kepastian hukum. Meskipun anak sendiri ada batasan-batasan sendiri bagaimana mendidik, merawat, menjaga dan memberikan sanksi kepada anak. Ini poinnya yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.